Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang doa-doa yang lalai dari Allah. Jadi sebenarnya selama ini sejak akil balai hingga setua ini kita selalu lalai dan lalai kepada Allah. Mana mungkin kita bisa berdoa kepada Allah sementara Allah di dalam hati kita tidak kita pertuhankan, melainkan kita mentuhankan iblis dan setan saja. Maka seluruh doa-doa kita tidak terpanjatkan kepada Allah tapi kepada iblis dan setan. Doa-doa kita selama ini menghadap iblis dan setan. Doa-doa kita selama ini tertuju kepada hawa nafsu kita sendiri. Semua doa-doa yang kita panjatkan demi kepentingan iblis dan setan, doa-doa yang kita panjatkan demi kepentingan hawa nafsu kita sendiri daripada kepentingan-kepentingan Allah, daripada kepentingan-kepentingan Tuhan yang menciptakan diri kita. Kenapakah itu terjadi? Karena kita belum Islam indallah, belum Islam di sisi Allah. Hati kita belum selamat, belum pasrah, rela, ridho kembali kepada Allah. Maka selamanya kita tersesat di lembah Jahannam ini. Jadi maknanya doa-doa yang kita panjatkan semuanya demi kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, karena kita selama ini hanya mentuhankan, hanya mengasihi, hanya cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat Al-Kahf. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Artinya rahasia.
Bila saya simpulkan, ha ini adalah hayat, mim ini adalah maut. Hayat wal maut. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Yang artinya kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Maknanya orang-orang kafir itu yang mana? Orang-orang kafir itu yakni diri kita sendiri yang selama ini berkuasa atas langit dan bumi. Maknanya orang kafir itu selama ini diri kita sendiri yang merasa bahwa hidup dan badan ini hanya milik kita, hanya kuasa kita. Itulah orang-orang kafir itu. Maknanya bila kita tidak dianggap orang kafir, ya harus maut. Kita tidak boleh merasa hayat. Hamim. Hayat dan maut, hidup dan mati. Ketika diri kita masih merasa diri kita yang paling hidup, maka Allahnya maut, Allahnya mati, Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hadir. Yang hadir, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah diri kita sendiri selama ini. Jadi sesungguhnya apa yang didawahkan di dalam Al-Quran sesungguhnya terbalik pengertiannya, terbalik pengaplikasiannya di dalam masing-masing hati kita selama ini. Karena kita hanya memandang pelajaran-pelajaran yang luar, tidak memperhatikan pelajaran-pelajaran yang dalam. Kita hanya mementingkan syariat-syariat daripada makrifatnya. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri daripada mementingkan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Jadi kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya itu apa? Seluruh perilaku, aktivitas yang kita lakukan itu pun termasuk ciptaan Allah. Jadi kita selama ini menganggap seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan, ibadah, sholat, zikiran, sholawatan, dan semuanya bekerja ke ladang, ke kantor, dan sebagainya. Semuanya seolah-olah kita yang berperan, kita yang menguasainya. Karena inilah kita dianggap orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur di sisi Allah, mengkufuri Allah karena kita merasa diri kita yang hamim. Diri kita lah yang merasa yang hidup, yang hayat. Maka dari itu kita dianggap kafir, telah mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun? Bedanya dengan Dajjal? Bedanya dengan iblis dan setan? Kita semuanya selama ini ternyata belum bertuhan, masih ateis. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri yang mentuhani kehidupan dan badan ini. Maka itulah Allah menyebut diri kita semua dengan sebutan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak beriman kepada Tuhannya.
Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Orang-orang yang kafir tidak percaya bahwa hidup dan badan inilah sesungguhnya dohir batinnya Allah, dan sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun aktivitasnya, keadaannya, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Duduknya kuasa Allah, berdirinya kuasa Allah, sholatnya kuasa Allah, merokoknya kuasa Allah, ngopinya kuasa Allah, sholatnya kuasa Allah, ibadahnya kuasa Allah, semuanya termaktub di dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas disebutkan di dalam doa iftitah betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya dan betapa maha agungnya Allah yang selama ini kita najiskan di dalam hati kita. Kita selama ini hanya mensuci-sucikan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya menghadir-hadirkan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya mewujud-wujudkan diri kita sendiri. Seolah-olah Allah, Tuhan itu tak ada selain diri kita sendiri di hati kita. Itulah peringatan-peringatan Allah kepada orang-orang yang kafir, termasuk diri saya selama ini. Kita lanjutkan ayatnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati i'tuni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi di sini Muhammad itu bukan Nabi Muhammad secara ma'rifatnya. Kalau secara syariatnya, ya Nabi Muhammad saja. Bila Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, lah kita bagaimana? Jadi sesungguhnya yang dikatakan Muhammad di dalam Al-Quran ini yaitu kata dari wahai seluruh manusia. Itulah Muhammad Rasulullah. Jadi bangkitkanlah Muhammad di dalam setiap dada-dadamu. Bangkitkanlah untuk menuju kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang artinya katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakan peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu jika kamu orang yang benar. Maknanya seluruh manusia ditantang oleh Allah. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Terangkanlah, selama ini kita tidak menyembah Allah karena tidak tahu Allah yang mana. Karena kita mengindahkan, jadi untuk beragama awaluddin ma'rifatullah, jadi harus tahu yang mana Allah itu, harus tahu yang mana Tuhan itu, agar tidak tersesat-sesat jalan kita menuju Tuhan. Jadi selama ini kita akui di dalam hati kita bahwa selama ini kita menyembah kepada yang selain Allah. Maknanya kita tidak menyembah Allah. Apa buktinya? Allah gaib, Allah tak ada. Kita hanya percaya dan iman yang dusta saja. Akan tetapi percaya dan iman kita tanpa
disertai ketemu langsung dengan Allah. Maka dari itu iman dan akidah kita selama ini iman akidah yang kadzib, yang bohong. Maknanya kita kafir tidak merasa kafir, kita musyrik tidak merasa musyrik, kita kufur tidak merasa kufur karena kesombongan hati kita. Apa bedanya kita dengan setan selama ini? Ayat yang kelima, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Jelas sudah. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Jadi selama ini doa-doa kita ini doa-doa yang tersesat, doa-doa yang sia-sia, doa-doa yang hanya maksiat saja. Kenapa? Karena kita tidak mentuhankan Allah di hati kita, pastilah kita mentuhankan benda-benda, mentuhankan makhluk-makhluk yang ada di hati kita. Sehingga doa-doa kita selama ini tidak diperkenankan atau ditolak oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita belum Islam, bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada Allah? Karena kita belum Islam, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Solat-solat, ibadah, zikiran, tahajud, doa, baca Al-Quran yang kita selenggarakan dan yang kita lakukan selama ini, semuanya hanya kepalsuan-kepalsuan saja. Jadi tidak akan sampai semua itu sampai hari kiamat. Maknanya hari kiamat itu apa? Baiat. Ketemu dengan hari baiat, yakni hari akhir. Akhir dari perjalanan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa selama ini doa-doa kita ditangguhkan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri dahulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.